Shalom, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacanya buat kita. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, tema yang saya ambil adalah yang hilang harus dicari. Ada beberapa poin yang saya akan bagikan buat kita. Yang pertama, ketidaksenangan orang Farisi terhadap pemungut cukai dan orang-orang berdosa pada ayat 1 dan 2. Siapakah pemungut cukai dan orang berdosa dalam ayat 1 dan 2 ini? Pemungut cukai ini adalah orang-orang Yahudi yang bekerja untuk penjajahan Roma. Karena itu para pemungut cukai ini dianggap pengkhianat terhadap bangsanya sendiri. Dianggap rakus, tamak, pemeras, karena upah mereka diambil dari pemungut pajak yang lebih dari seharusnya. Contohnya Sakeos, kepala pemungut cukai, setelah bertobat bertemu dengan Yesus, ia berjanji untuk mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah diperasnya dalam Lukas 19 ayat 8. Sehingga para pemungut cukai dianggap najis kalau mau beribadah di bait Allah, dan disamakan dengan orang-orang berdosa pada umumnya, seperti perempuan-perempuan sundal, pelacur. Itu dalam Matius 21 ayat 32. Orang-orang biasa yang tidak bisa melakukan perintah-perintah agama yang diperintahkan oleh para ahli Taurat. Dalam ayat 2, orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada Yesus. Kata bersungut-sungut di dalam bahasa Yunani memiliki kata degoson, berasal dari kata dasar diagogu, yang berarti mengurutu, bersungut-sungut, dan juga terdapat di dalam Perjanjian Baru sebanyak 2 kali. Nah, dalam King James Version memakai kata yang sama, yaitu murmet, bersungut-sungut. Jadi di sini para pemimpin agama Yahudi telah dan masih terus bersungut-sungut kepada Tuhan Yesus. Pemimpin agama Yahudi ini begitu arogan dan sombong rohani sehingga mereka protes kepada Yesus. Mengapa Yesus ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka? Dalam ayat 1 dan 2. Kata menerima dalam bahasa Yunani memakai kata prosdechetai, berasal dari kata prosdechomai, yang berarti menerima, menyetujui, mengabulkan, mengharapkan, menyangka, mengira. Ia menerima orang-orang berdosa. Di sini bukan berarti Yesus secara pasif menunggu, tetapi adalah Yesus dengan rindu menunggu secara aktif, yaitu Yesus yang menjamu mereka makan dan secara khusus mengundang mereka. Dalam Lukas 7 ayat 34. Nah, bagi kita yang merasa sudah rohani,
hati-hati dengan jebakan roh agamawi yang bisa mengakibatkan kesombongan rohani dan arogansi. Lihat pelayan Yesus yang maha kudus, yang rela mengosongkan dirinya sendiri, mengambil seorang rupa hamba, menjadi dengan manusia dan rendah hati dalam pengajarannya. Sehingga orang-orang yang tertolak di masyarakat seperti pungut cukai, rakyat kecil yang sederhana, merasa diterima dan betah mendengar Yesus mengajar. Bahkan makan bersama satu meja, tidak ada jarak sama sekali. Maka pertanyaannya, mengapa Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka? Mengapa Yesus menyamakan dirinya seperti seorang gembala yang mencari satu ekor dombanya yang hilang? Mengapa Yesus diutus oleh Allah turun ke dunia ini dari sorga, disalibkan, mati dan demi dosa manusia? Karena satu jiwa manusia berdosa sangat berharga bagi Allah. Allah bermaksud melakukan pemulihan bagi semua manusia yang telah jatuh dan berdosa untuk kembali bersekutu dengan Allah sendiri. Satu jiwa manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah adalah sangat berharga bagi Allah. Sehingga ia datang mencari orang terhilang itu dan membawanya kembali lagi untuk bersekutu dengan Allah. Poin yang kedua adalah tentang domba yang hilang. Itu bisa baca dalam ayat 3-6. Dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan satu ekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari sesat itu sampai ia menemukannya. Kata kehilangan dalam bahasa Yunani menggunakan kata asli apolesas, yaitu tersesat atau hilang. Berasal dari kata dasar apolumi yang berarti membinasakan, membunuh, mati, menuju kebinasaan. Sehingga hilang, rusak, terbuang, tersesat. Kata ini digunakan di dalam Perjanjian Baru sebanyak 90 kali. Jadi orang yang memiliki domba tersebut memang betul-betul merasa terhilang. Kemudian kata yang pergi mencari dalam bahasa Yunani memakai kata poreo, etai. Berasal dari kata dasar poreo. Terdapat dalam Perjanjian Baru sebanyak 153 kali. NIV maupun King James Version memakai kata yang sama, yaitu go. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini secara aktif dia pergi mencari domba yang hilang atau tersesat itu sampai ketemu. Dia kembali dan bersukacita karena ia menemukan domba yang hilang ini. Ini adalah lambang orang berdosa yang tidak berakal dan tidak berperasaan. Orang yang mengikuti perintah dari hatinya sendiri tanpa pernah merenungkan tingkah lakunya atau mempertimbangkan apa yang akan terjadi, masalah dari jalan hidupnya yang tidak kudus. Jadi di sini Tuhan Yesus digambarkan di bawah simbol gembala. Sambil 99 mewakili ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Domba yang hilang menggambarkan seekor pungut cukai atau orang berdosa yang tidak diakui. Allah peduli dengan satu jiwa yang sangat berharga. Satu jiwa manusia yang terhilang lebih penting daripada ribuan malaikat di surga yang menemani Allah. Maka yang digambarkan dalam perumpamaan ini kasih melalui Yesus Kristus yang diutus ke dunia ini kepada manusia yang berdosa, walaupun hanya satu orang baik, orang Yahudi ataupun non-Yahudi, dan semua orang suku bangsa tanpa terkecuali, Allah datang dan mencari untuk menyelamatkan. Yang terakhir, arti dari perumpamaan ini. Allah sukacita di surga atas satu orang berdosa yang bertobat.
lebih daripada sukacita dari 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sebenarnya tidak berarti bahwa ada beberapa orang yang tidak memerlukan pertobatan. Semua orang adalah orang berdosa dan semua harus bertobat agar bisa diselamatkan. Ayat ini menjelaskan kepada mereka yang sejauh mereka melihat diri mereka sendiri tidak memerlukan pertobatan. Yesus tidak mengatakan bahwa ada orang yang tidak memerlukan pertobatan. Orang Farisi maupun ahli Taurat adalah orang-orang yang dia maksudkan di sini. Mereka sebenarnya belum mulai melihat kebutuhan mereka akan pertobatan. Perumpamaan ini tentang domba yang hilang ini mengajarkan bahwa akan ada sukacita di sorga tentang satu orang berdosa yang memerlukan pertobatan dibanding 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sebaliknya, dia menekankan bahwa satu domba selaras dengan selaras dengan orang-orang berdosa yang Yesus makan bersama dengan mereka. Dalam ayat 1 dan 2, 99 orang benar mengacu pada orang-orang Farisi yang menganggap dirinya benar dan karena itu sama sekali tidak perlu pertobatan. Ayat ini jelas bahwa satu domba yang hilang dan sudah ditemukan. Hal ini mengindikasikan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa mereka datang untuk mengalami pertobatan dari Yesus. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang merasa diri mereka benar sehingga tidak memerlukan pertobatan. Dari perumpamaan yang dimaksud oleh Yesus adalah para pemungut cukai yang bertobat, sehingga para malaikat di surga bersukacita. Yang hilang sudah ditemukan dan mengalami pertobatan yang sangat luar biasa. Semoga memberkati kita